Bu Abu, ini terkait kan RB tanggal 31 Mei tentang penghapusan tenaga kontrak di seluruh instansi pemerintah serta kementerian di seluruh Indonesia. Ini untuk Kabupaten Lumajang sendiri. Kabupaten Lumajang kan dulu kan dikenal wilayah kabupaten yang anggaran belanja pegawainya cukup tinggi, termasuk untuk pembiayaan tenaga kontrak. Bupati sama Wabub menyikapi hal ini seperti apa, Bu? Ya, dengan adanya surat Menpan itu tentu kita harus ikuti ya, karena itu aturan menteri. Dan ini kita sudah mulai mensosialisasikan lah pelan-pelan kepada para tenaga kontrak untuk memahami ini sebagai sebuah aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan. Tentu kita berpikirlah Pak Bupati, saya kemudian berpikir bagaimana selanjutnya nasib para tenaga kontrak ini. Kami belum bisa melangkah juga dan belum ada kebijakan terkait itu karena masih harus menunggu petunjuk teknis dari kementerian. Tetapi yang paling penting adalah kami terus berpikir positif terkait dengan aturan itu, dengan harapan bahwa kementerian membuka lebar peluang mereka untuk bisa terrekrut di P3K. Nah, apalagi tenaga kontrak kita itu kan usianya sudah banyak juga sih, di atas 35 tahun. Yang itu kalau outsourcing tentu menjadi pertimbangan terkait dengan usia. Nah, maka mudah-mudahan ada kebijakan bahwa mereka bisa direkrut menjadi P3K yang sudah bertahun-tahun mengabdi di pemerintah daerah. Kita menunggu petunjuk teknis, kemudian tentu apa petunjuknya, dan kita akan usulkan yang terbaik lah, usulkan yang terbaik buat hampir 7.000 tenaga kontrak kita yang ada. Tentu dengan harapan begini juga, P3K itu kan dibebankan kepada APBD, maka ini menjadi kesulitan buat daerah ya. Mudah-mudahan pemerintah pusat bisa memahami ini, sehingga kalau toh harus APBD maka dana alokasi umumnya bisa ditambah dan lain-lain. Kemampuan Lumajang untuk APBD menggaji tenaga P3 ini sampai berapa ribu sih, Bu? Kalau hitung-hitungan kalkulasinya, Bu? Kita kan selama ini gaji tenaga kontrak itu kan paling rendah 1,5 juta sampai 2 juta ya. Itu yang untuk administrasi umum. Dan kalau guru malah lebih rendah dari itu ya. Guru kita membayar honor non-nip, tapi semua guru honor itu mendapatkan honor. Itu minimal dari kita 500.000, kan kasihan itu ya. Nah, itulah kemampuan kami. Yang terpenting ini masalah di tenaga honorer di medis sama di pendidikan. Antisipasi apa, Bu, nanti kemungkinan terburuk untuk mengantisipasi dari tenaga honorer di medis sama di pendidikan itu seperti guru-guru sama pegawai rumah sakit ini, Bu? Kalau di medis, di rumah sakit dan puskesmas yang milik pemerintah itu kan tidak masalah, mereka BLUD. Iya, didanai dengan kekuatan mereka sendiri, tidak masalah itu. Untuk guru? Untuk guru ini yang terbanyak itu, Bu, menjadi perhatian kita. Ya, langkah-langkah mungkin yang akan diambil Pemkab Lumajang, Bun, untuk mengantisipasi atau menaungi ribuan tenaga kontrak di Lumajang ini seperti apa, Bun, nanti? Iya, jadi dengan adanya aturan dari Menpan itu, tentu kami pemerintah daerah lebih berpihak lah kepada seluruh tenaga kontrak yang ada, ribuan itu jumlahnya, ribuan, dan kalau benar-benar diterapkan aturan itu
kasihan berapa ribu orang yang menggantungkan nasibnya selama ini kepada pemerintah daerah sebagai tenaga kontrak. Apalagi selama ini gajinya juga tidak terlalu besar. Maka kami berharap ada perhatian lebih lah terhadap evaluasi dari aturan ini. Selama ini Bu, untuk penggajian dari 7.000 tenaga kontrak ini ikut APBD atau ikut APBN Bu? Ikut APBD, ikut APBD. Dan P3K itu yang semula juga sebuah kebijakan pemerintah pusat, kan pembayarannya juga dibebankan kepada APBD. Maka ya mudah-mudahan ada perhatian lebih dari pemerintah pusat terkait ini, terutama untuk menyelamatkan ribuan tenaga kontrak kami. Terutama yang ini ya, yang tenaga administrasi kan banyak banget ya, banyak banget karena memang itu dibutuhkan. Ya, kebutuhan itu memang sesuai real. Karena beberapa tahun kita tidak CPNS. Ya, untuk CPNS tidak dibuka itu. Maka kebutuhan tenaga kontrak itu sangat real